Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka ada pun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, dia bisa menahan nafsu dari keinginan hawa nafsunya. Maksudnya adalah khafa, dia takut terhadap permasalahan ketika dia kelak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, sehingga dia hari ini di dalam kehidupan dunia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsu yang mengarah segala perbuatan keburukan, perbuatan keji, dan kemudian menundukkan hawa nafsunya untuk ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya seperti itu. Nafsu manusia kan dibagi tiga, sebagaimana dulu pernah disinggung. Nafsu manusia dibagi tiga. Satu, nafsu amaru bisu, nafsu yang senantiasa memerintahkan perbuatan yang jelek. Maka orang yang memiliki nafsu ini dominan, segala perbuatannya mengarah kepada perbuatan jelek. Jenengane wong nek duweni nafsu amaru bisu, karena amaru artinya memerintah, su jelek atau keburukan atau dosa. Jadi kalau suatu saat ada manusia yang hari-harinya diisi dengan segala perbuatan yang jelek, berarti nafsunya jenis amaru bisu. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah artinya adalah mencela. Lawama yuwallimu, nanti kemudian berubah menjadi lawamah, artinya mencela. Maksudnya adalah jika dia berbuat dosa, dia celah terhadap dirinya. Nanti kemudian setelah itu bertobat, nanti berbuat dosa lagi, dia celah dirinya. Ke nafsu lawamah, ke modelnya siapa? Dewek ya? Ya, dewek kan itu ya. Next suatu saat berbuat kebaikan, seneng. Nanti begitu kemudian berbuat kejelekan, mencela dirinya. Kepingin sih yang dicela dirinya. Oh bisa nyong lakoni seperti ini, tapi besok diulangi lagi, dia kemudian mencela lagi. Tapi kalau yang seperti ini mending dibandingkan amaru bisu, karena bedanya dengan amaru bisu, dia berbuat dosa sudah tidak ada penyesalan. Tapi nek lawama, dia berbuat dosa, dia masih ada penyesalan. Yang kalau antum sudah terbiasa melakukan aktivitas ibadah yang sifatnya wajib, suatu saat anda itu meninggalkan satu kali, Anda biasanya nyesal banget dan menyalahkan diri sendiri sampai mencela diri sendiri. Kalau yang seperti ini namanya lawama. Begitu. Ada nafsu yang ketiga adalah nafsul mutmainah, nafsu yang tenang. Ini nafsu yang lebih dominan kepada segala perbuatan yang mengarah diridhoi Allah dan dicintai Allah, sehingga jiwanya merasa tenang dengan segala apa yang ada di sisi Allah. Maka yang seperti inilah nafsu yang sangat diharapkan sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irjini la rabbiki la radiyatan mardiyah, kembalilah menuju Tuhan, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembalilah menuju surga bersama hamba-hambaku. Mulanya yang masuk ke dalam surga seakan-akan adalah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu nafsul mutmainah, yaitu nafsu yang tenang. Makanya kalau kita mengarah kepada pengertian ini, nafsu di sini yaitu maksudnya adalah, maka adapun orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, lantas kemudian dia menahan nafsunya dari keinginan hawa nafsunya, maka dia senantiasa taat, dia senantiasa ingin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa takut kelak akan berhadapan dengan Allah, dimintai segala pertanggungjawaban terhadap segala apa saja yang ia dulu pernah lakukan di dalam kehidupan dunia. Sekaligus ia takut kalau suatu saat Allah memutuskan dengan keputusannya, dia akan diazab, dia akan disiksa, atau bahkan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini nafsu yang dimaksud di dalam ayat ini. Maka jika orang yang merasa takut seperti itu, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga itu tempat kembalinya. Nanti kalau kita melihat di dalam ayat ini, surga tempat kembali bagi siapapun, satu yang mampu menundukkan hawa nafsunya, yang kedua cenderung dia merasa takut dengan hari tatkala dia berhadapan dengan Allah, yang ketiga dia merasa takut kalau suatu saat Allah putuskan apakah dia ahli neraka ahli surga,
Yang keempat, dia senantiasa taat tunduk kepada Allah. Maka inilah calon ahli surga. Jika ada panjenengan mendapati sifat-sifat yang seperti itu, maka Anda termasuk fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya surga itu tempat kembalinya. Kalau di dalam hadis Nabi, ini dalam hadis Nabi, hujibatun nar bisahawa, dikelilingi neraka itu dengan syahwat-syahwat. Wahujibatul jannah, dan dikelilingi neraka dengan segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Neraka dikelilingi oleh sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu. Kemudian surga dikelilingi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Berarti semua perbuatan kebaikan seakan-akan dibenci oleh hawa nafsu. Semua perbuatan kebaikan semuanya dibenci oleh hawa nafsu. Ngaji dulu hawa nafsu itu. Ngaji dulu hawa nafsu, berjuang hawa nafsu itu. Ngaji dulu hawa nafsu, benar ya? Karena kayak gitu. Ngaji kan jadinya apa ya? Tapi hawa nafsu itu diterima. Makanya kemudian diserang aja dengan ngantuk. Tapi gumun neng, kau neng ngaji rampung, orang ngantuk. Jadi ya, kalau memang itu murni ngantuk temenan, begitu jenengan rampung ngaji ngantuk, murni ngantuk. Tapi neng murni dorongan dari hawa nafsu, ketika ngaji jenengan ngantuk, bubar ngaji orang ngantuk ke hawa nafsu. Itu maksudnya. Nah, makanya kemudian surga itu dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak dicintai oleh hawa nafsu. Ngaji kan jenengan surga, neng gandeng kalau disenengin hawa nafsu, yang jenengan ya sing bengkek. Sepokoknya panggonan macam-macam lah, sing beboh. Kan ya kemangkat baik asalnya bubur berarti dan yang lain-lain. Memang seperti itu yang namanya kebaikan yang surga. Ya, gitu. Makanya kemudian di sini disebutkan yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Makanya dalam hadis Rasul kan disebutkan al-kayyizu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai adalah siapa saja yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal soleh untuk kebaikan setelah kematiannya. Ki jenengane wong sing pintar. Ini kalau menurut Rasulullah SAW. Dan berikutnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya surga itu tempat kembalinya. Maksudnya adalah mangqalabuhu. Maka surga itu adalah tempat pulangnya, tempat kembalinya. Tempat kembali di dalam surga, dan surga itu untuknya sangat luas. Seperti surga sangat luas. Bahkan kalau di kitab Tadkiro itu disebutkan terkait masalah sifat-sifat surga. Batu batanya emas, lantainya emas, kemudian pasirnya berbau misik, kemudian terdapat bidadari-bidadari yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan penduduk surga ditawari oleh orang yang memanggil, yaitu awan. Awan yang berada di dalam surga itu memberi tawaran kepada penduduk surga. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, adakah engkau menginginkan sekiranya kami awan surga ini menurunkan bidadari-bidadari sebagai hujan untukmu? Berarti berani udan bidadari nih. Wakaf kuat berarti ya, udan dan bidadari Jawa. Makanya ada bab di kitab surga, paling sedikit istri orang beriman di dalam surga dua. Paling sedikit dua, istrinya di dunia, kemudian istrinya di dalam surga. Dalam pendapat yang lain, paling sedikit istrinya tiga, istri satu di dunia, dua bidadari surga. Tapi yang lebih masyhur, istrinya dua paling sedikit. Istrinya di dunia kalau dia sama-sama masuk surga, ketambah istri yang ada di dalam surga. Ada yang istrinya 100, karena ada yang istrinya 100, sampai-sampai Rasulullah menyebutkan, yaitu seorang laki-laki penduduk surga, dia mampu bersetubuh dengan istrinya di dalam surga sebanyak 100 bidadari. Berarti sedina bisa berhubungan intim dengan bidadari surga sebanyak 100. Berarti menunjukkan istrinya 100. 100 coba, besok nangkanya berarti kuat nangkanya ya. Waduh. Nggak perlu jamu. Nggak perlu jamu, nggak perlu jamu, Mbak. Oh, kayaknya. Iya, perlu jamu. Nggak perlu jamu. Masya Allah ya, asal lu juga. Iya,
Yang berikutnya itu di dalam surga. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anisyangat, tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Siapa kamu Muhammad sampai bisa menyebutkannya? Maka di dalam kalimat ini menunjukkan tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali hanya Allah, termasuk Rasulullah juga tidak. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis riwayat Jibril, jangan kan pernah ana hadis yang panjang riwayatnya Jibril, tatkala Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, datang seorang laki-laki yang pakainya putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak bekas perjalanan yang jauh. Laki-laki itu duduk, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, lantas meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah, kemudian bertanya Islam, bertanya iman, lantas kemudian bertanya ihsan, dijawab oleh Rasulullah. Lantas kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah terkait masalah hari kiamat. Rasulullah menjawab, bal mas'ulu manha bi'alama minasyair, yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Maksudnya, aku kalau ngerti Jibril dibandingkan sampean sing takon, artinya lebih ngerti Jibril. Sampai-sampai setelah dijawab seperti itu menunjukkan tidak ada hari kiamat yang bisa memprediksi kapan terjadinya. Sekalipun kemudian level Nabi pun tidak, apalagi manusia di bawahnya Rasulullah. Jadi di kemudian hari kalau ada paranormal, dukun, atau kemudian supranatural atau yang lain-lain memprediksi hari kiamat, itu bohong. Itu jelas dusta. Contohnya kan dulu yang pernah tenar dan pernah jadi film, tanggal 12 bulan 12 tahun 12 kan ya dulu ya. Iya, sampai yang memprediksi hari kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 12 wis ninggal disit siki. Wis ninggal disit ya. Ninggal disit kiamat derek malah sitan derek ya. Dan dia kan. Nah, lantas Rasulullah ditanya oleh Jibril, kalau seandainya kemudian engkau tidak tahu, aku juga tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lantas malaikat Jibril kemudian berkata kepada Rasulullah, jika seperti itu apa tanda-tandanya? Nah, kalau tanda-tandanya banyak di dalam hadis Nabi. Tanda-tandanya adalah antadi dal ammatu rabataha. Jika kemudian kau melihat seorang, yaitu seorang pembantu melahirkan tuannya. Kalimatnya, apabila engkau melihat seorang pembantu, seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Di antaranya itu, ya di antaranya adalah jika didapati anak-anak itu lebih cenderung seakan-akan menjadi tuan atau menjadi bos atau menjadi majikan bagi orang tuanya sendiri. Sing kudune lumrahe wong tua kongkon menganak. Lumrahe wong tua kan kongkon menganak. Sing kewalikane, anak sing dikongkon nang wong tua. Nek wong tuane ora gelem mangkat, anake sing kesu. Ya ora. Waktu pulsa. Iya. Ini ya. Kalau kondisi seperti ini, itu maksudnya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, kata Rasulullah, jika kemudian kau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, tidak menggunakan pakaian telanjang kaki, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Jika kemudian kau melihat penggembala kambing, telanjang kaki, telanjang badan, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Dulu tatkala saya belum mengetahui hadis ini, pemikiran saya tatkala melihat hadis itu, kalau di gunung-gunung kewis akeh umah sing apik. Biyen pikiran gue. Dulu tatkala kemudian belum melihat mempelajari hadis itu, saya punya pikiran kalau baca hadis itu, oke, maksudnya mungkin penggembala kambing, orang gunung, kemudian tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Dulu pemikiran saya, kalau di gunung-gunung sudah banyak rumah-rumah yang bagus. Ternyata pemahaman yang seperti ini salah. Salah apa? Karena Rasulullah pernah ditanya langsung oleh yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya langsung kepada Rasul, siapa mereka ya Rasulullah
Maksudnya, siapa penggembala kambing, telanjang kaki, telanjang badan, berlomba-lomba mendirikan bangunan? Rasulullah langsung jawab, humul ngarabu, mereka bangsa Arab. Berarti sing dimaksud di dalam hadis itu, sing dimaksud adalah bangsa Arab. Kita lihat dulu sebelum adanya Islam, bangsa Arab tidak dikenal oleh peradaban dunia. Mereka adalah bangsa yang miskin, bangsa yang yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat karena mencari sabana, tempat air yang ada di gurun Sahara. Mereka kehidupannya hanya mengembalakan kambing, jarang menggunakan alas kaki, bahkan mereka itu hidup di tengah-tengah gurun pasir. Tidak ada dunia, hampir-hampir tidak mengenalnya kalau tidak ada Islam. Tapi begitu kemudian hari berlalu, setelah masa berlalu, tahun berlalu, di gurun Sahara atau di negara-negara padang pasir itu ditemukan yaitu kandungan minyak bumi yang ada di dalamnya. Lantas mereka orang-orang Arab menjadi negara-negara besar, ana Saudi Arabia, ana Irak, ana Iran, ana Yaman, ana Libanon, sampai kemudian ada Uni Emirat Arab dan yang lain-lain. Berarti kalau kita lihat seperti itu, kalau seandainya Rasulullah menyebutkan mereka adalah bangsa Arab, berarti kita melihat saat ini kalau mereka itu berlomba-lomba mendirikan bangunan. Maksud berlomba-lomba mendirikan bangunan adalah bangunan yang tinggi menjulang ke atas, karena kalimatnya menggunakan kalimat ya tatawwaluna fil bunyan. Mereka memanjangkan bangunan, maksudnya adalah mendirikan bangunan ke atas. Bulannya sikin jenengan lihat di wilayah Arab Saudi ada yang namanya Abraj Al-Bait. Sampai naik munggah haji, naik haji atau umroh, jenengan lihat di wilayah Arab Saudi atau Mekah tepatnya, di sana ada bangunan, kemudian di atasnya ada jam, lantas kemudian warnanya hijau, itu namanya Abraj Al-Bait. Itu tingginya itu sekitar 408 atau 410 meter dari permukaan bumi ke atas. Dulu ya. Belum lagi kalau panjenengan lihat di Teheran, di Iran ada yang tingginya 443, ada yang 424, ada yang 621. Yang paling tinggi dulu adalah Burj Al Khalifa di Dubai. Biar sing paling dhuwur adalah Burj Al Khalifa, tingginya itu 801 meter ke atas. Wah, ilmu dulu 800 meter, 800. Nah, sekarang iya seketon ya. Dan sekarang yang paling tinggi, ini yang paling tinggi sekarang orang Arab Saudi, Saudi Arabia, keturunan yaitu Raja Salman tidak mau kalah, belum kalah. Sehingga mereka yaitu sekitar 4 tahun yang lalu sudah merencanakan bangunan yang paling tinggi di dunia, namanya Kingdom Tower. Tingginya itu 1,2 kilo, sehingga hari ini dia menjadi bangunan yang paling tinggi di dunia karena tingginya adalah 1,2 kilo dari permukaan bumi. Banyak. Iya, sampai 1,2. Berarti berapa? 1000 meter ya, 1200 ke atas. Sampai dalam diambil ke kilometer 15 ya, habis dulu guys. Betul, tower habis dulu ya. Berarti kalau kita melihat pemaksud dari Rasulullah, kalau bangsa Arab sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan, maka itu tanda-tanda kiamat. Contohnya di hari ini. Termasuk tanda-tanda kiamat yang lain diantaranya adalah ya beberapa kasus negara-negara Timur Tengah yang sering kemudian terjadi konflik, mulai dari Suriah, mulai dari perebutan kekuasaan di wilayah Arab, mulai dari wilayah Palestina dan wilayah Israel. Ini cukup menjadi bukti dekatnya hari-hari akhir mendekati dekatnya hari kiamat. Itu seperti itu. Kalau Rasulullah memang tidak tahu terkait masalah kapan terjadinya hari kiamat, tapi kalau kita pelajari yaitu tanda-tandanya, maka Rasulullah banyak menyebutkan di dalam hadis. Saya kira kalau tanda-tanda yang kecil banyak. Tanda-tanda yang kecil kan diantaranya satu, sudah banyak biduan wanita di mana-mana dan wanita-wanita dijadikan alat untuk penarik. Contohnya yang zaman siki, bakul bakso sing payu ya sing dodol sing ayu. Makanya ya,
onter sing payu, iya sing dodol sing ayu, kayak nah kan seperti itu. Sampai-sampai jangankan untuk yang seperti itu ya, hewan korban saja, hewan korban sing jaga SPG weton-weton, iya enggak? Iya, kan kalau itu kondisi seperti itu ada, yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Di antaranya yang lain, kalau minuman keras diminum itu sudah umum, sudah dari zaman dulu. Kemudian banyaknya kaum wanita yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai wanita. Ini ya lagi subur. Orang-orang seperti itu tidak pernah hamil, tapi ya gumunya anak, kayak ya. Hari ini kan seperti itu. Penyakit seperti itu kayak seakan-akan menjadi penyakit masyarakat. Sekalipun orang-orang seperti itu tidak hamil, tapi gumunya ya anak terus berkembang seakan-akan. Itu seperti itu. Nah, ini tanda-tanda yang banyak disebutkan oleh hadis Nabi. Artinya kalau tanda-tanda kecil itu sudah terjadi. Nah, kalau tanda-tanda yang besar ada 10. Tanda-tanda yang besar ada 10. Jika tanda-tanda besar ini terjadi, satu dengan yang lain saling menyusul. Tanda-tanda yang besar diantaranya adalah keluarnya dukhon. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi. Yang ketiga, keluarnya Dajjal. Yang keempat yaitu keluarnya Nabi Isa Al-Masih. Kemudian berikutnya terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian terjadi gempa-gempa yang masif di permukaan bumi ini. Kemudian berikutnya adalah ada hewan dabah yang bisa berbicara. Kemudian ada angin Yaman yang bergerak dari Yaman, kemudian membungkus bumi, mematikan seluruh kaum muslimin. Dan berikutnya adalah yaitu pengumpulan manusia di satu tempat yang digiring oleh api. Itu tanda-tanda yang besar. Jika tanda besar di antara yang disebutkan di sini satu terjadi, maka yang lain saling menyusul. Karena kita tahu tanda-tanda kecil semuanya sudah nampak semuanya. Hampir-hampir sudah tidak ada kecuali sudah nampak semuanya kalau tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang besar ini yang belum nampak. Tapi kalau satu sudah muncul, satu dengan yang lain saling menyusul. Dan kenapa? Ya, api yang menggiring manusia ke satu tempat. Ya, jadi besok manusia itu akan digiring oleh api menuju satu tempat. Ya, tempatnya itu di Syam. Iya, tempatnya itu di Syam. Ada yang menyebutkan di Suriah, ada yang menyebutkan di Palestina. Itu seluruh penjuru dunia nanti berkumpul di situ. Ya, dan ya nanti hubungannya dengan kemarin, dengan peristiwa Padang Mahsyar. Kemarin kan peristiwa Padang Mahsyar kan ada yang menafsirkan tanahnya tanah Syam, ya kan ya? Karena memang sebelum kemudian dikumpulkannya digiring terlebih dahulu ke sana semua manusia. Kenapa? Iya, termasuk tanda besar. Itu termasuk tanda besar. Iya. Di antaranya itulah. Berarti ini selesailah. Kami cukupkan. Ya. Kami cukupkan seperti itu. Karena intinya bahwa nanti begitu manusia mendapatkan pengadilan Allah di padang mahsyar, melihat neraka, melihat rangkaian-rangkaian hari kiamat, atau melihat peristiwa-peristiwa hari kiamat yang besar, maka mereka manusia menyangka seakan-akan hidup di dalam kehidupan dunia itu seakan-akan hanya sebentar saja, seperti hanya melalui waktu sore ataupun hanya menghabiskan waktu duha. Kenapa bisa seperti itu? Karena saking panjangnya hari-hari kiamat, hari-harinya. Karena kita tahu hari-hari kiamat itu perbandingannya dengan hari dunia 1000 tahun banding satu hari. Sehingga manusia begitu melihat kehidupan dunia seakan-akan kayak urip mung sekedar di waktu sore atau di waktu duha. Karena perbandingannya adalah 1000 tahun banding satu. Artinya kalau seandainya kita hari ini hidup di dunia ini 1000 tahun, hitungan di akhirat itu 1 hari. Mulanya menungsa sing urip nang alam dunia, begitu hari kiamat itu tiba, urip nang dunia ben kayak mung sedela banget, hanya sekedar waktu sore ataupun hanya sekedar waktu duha. Maksudnya seperti itu. Di antaranya itu. Ada yang mau ditambahkan? Tafadhol, silakan. Cukup ya? Berarti besok insyaallah surat An-Naba. Ayo kalam billahi taufiq wal hidayah. Nahtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Joko ketumun ning sermandi Joko Bang